Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini, aku akan membawakan sebuah pengalaman horor tentang kampung kubur. Kisah satu keluarga yang mengalami kejadian mistis di alas Kumitir tahun 2000. Pak Tommy adalah salah satu karyawan pabrik terkenal di kota Jember. Karena kesibukannya menjadi karyawan yang dipercaya di sana, Pak Tommy menjadi sibuk dan jarang sekali meluangkan waktu bersama keluarganya. Pak Tommy mempunyai anak kembar yang bernama Akbar dan Ilham, dan seorang istri yang bernama Linda. Kala itu di pagi hari, Pak Tommy akan berangkat kerja. Kemudian Akbar dan Ilham menghampirinya. "Ayah, kami pengen liburan. Ayo, kapan ayah ngajak kami jalan-jalan?" ucap Akbar dengan memeluk ayahnya. Ilham tidak ikut berkata. Dia lebih memilih menunjukkan sikap kepada ayahnya yang ingin sekali ayahnya meluangkan waktu dengannya. "Sudahlah mas, ayo kita liburan. Anggap saja kamu istirahat sejenak dari rutinitas kantor mas." Tommy kala itu hanya memandang mereka dengan heran. Kemudian Tommy bersuara, "Baiklah, kita liburan. Tapi Sabtu Minggu saja ya. Ayah gak bisa kalau lebih dari itu. Sibuk, urusan di kantor masih banyak," kata Tommy. Tommy tanpa basa-basi langsung menghabiskan sarapannya dan berpamitan kepada mereka untuk berangkat. Singkat cerita, jam kerja telah usai. Esok hari adalah hari libur dan tugas Tommy untuk menepati janji kepada istri dan anak-anaknya. "Kita berangkat nanti malam saja ya, biar sampai sana waktunya lebih panjang." "Ayo, kalian sudah siap-siap belum? Kita berangkat sebentar lagi," ucap Tommy tersenyum. Akhirnya mereka pun berangkat. Di perjalanan, Tommy hanya terdiam dan menghadap lurus ke depan. Linda kala itu memiliki firasat yang tidak nyaman. Dia mulai membuka pembicaraan dengan suaminya. "Ayah yakin jalan terus? Perjalanannya lumayan jauh loh ya." Linda pun khawatir. Rupanya Tommy tidak menghiraukan perkataan istrinya. Dia seperti orang yang tak sadar dengan apa yang ada di sekelilingnya. Hingga Linda melihat suaminya mengedipkan mata dengan pelan. Tommy mulai mengantuk, dan beberapa saat kemudian, Tommy tersadar kala dirinya melihat truk yang berada di depannya. Dia kemudian banting setir. "Ya Allah, ayah, kita istirahat dulu aja. Daripada resiko di jalan. Ayo berhenti di depan," tegas Linda. Tommy hanya mengembuskan nafas yang panjang. Mereka kemudian berhenti sejenak di warung kopi sekitar daerah Garahan. Karena Garahan terkenal dengan pecelnya dan warung di sana buka 24 jam. Tommy memutuskan untuk makan sejenak dan meminum kopi agar dirinya tidak mengantuk di jalan. "Mau kemana mas, mbak, malam-malam begini?" ucap ibu penjual pecel. "Kami mau ke Ijen bu, liburan," kata Linda. Di tengah-tengah mereka makan, ibu penjual pecel berkata, "Apa tidak menunggu besok pagi saja pak, bu? Di atas sudah alas Kumitir. Nanti kalau melanjutkan perjalanan, kalian klakson 3 kali ya. Kalau sudah sampai Batu Gudang," kata penjual itu. Linda dan Tommy hanya saling pandang. Mereka tidak paham dengan perkataan ibu penjual itu. "Batu Gudang itu apa, Bu?" "Mohon maaf, saya tidak paham maksud ibu," ucap Tommy. Ibu penjual itu melihat mereka dengan raut wajah khawatir. Kemudian dia duduk di depan Linda dan Tommy. "Warung Gudang, atau orang bilang Batu Gudang, itu semacam wangkit atau batas, Mbak, Mas. Katanya sih, jika ada orang yang lewat sana tengah malam, harus klakson atau unjuk salam
Agar selamat, kalau kata orang sini, itu pintunya kampung gaib ala sini, Mas. Jelas ibu itu. Tommy kemudian tersenyum. Oh alah, bu. Zaman sekarang kok percaya kayak gituan? Pokoknya kita nggak mengganggu saja loh. Nggak usah unjuk salam atau apalah. Kayak orang kolot aja. Percaya hal kayak gitu-gituan, Bu, ujar Tommy. Si ibu penjual itu hanya melihat Tommy dengan raut wajah yang aneh. Kemudian, Linda yang mendengar perkataan Tommy menyambung pembicaraan. Kamu ini ya, kalau ada orang yang nasihatin kita, itu harus diambil buat pegangan aja, biar kita hati-hati dan awas diri. Seharusnya kita itu berterima kasih sama ibu ini, sudah mau mengingatkan kita. Toh gak ada salahnya. Soalnya kan kita ini orang asing ya. Kudu bawa unggah-ungguh di tempat tinggal orang lain. Aku terima kasih loh Bu, sudah mau mengingatkan kita untuk hati-hati di jalan, jelas Linda. Ibu itu tersenyum kepada Linda. Tommy menggerutu sambil meminum kopinya. Linda sudah tidak nyaman perasaannya. Dia yakin Tommy suaminya tidak ingin melaksanakan anjuran ibu penjual itu. Kamu itu mbok sekali-kali mau mendengar nasihat orang ya. Apa salahnya kalau itu demi kebaikan kita, tegas Linda. Akhirnya setelah mereka selesai, mereka kemudian membayar dan bergegas melanjutkan perjalanan. Di mobil, mereka berdua masih saja terus berdebat. Tommy masih dengan pendiriannya dan Linda masih tetap yakin dengan hatinya. Hingga akhirnya, mereka tiba di gerbang Alas Gumitir. Jalanan tampak sepi dan tidak ada orang awe-awe, mengingat jam sudah menunjukkan tengah malam. Semakin mereka mengemudi ke atas, semakin tebal pula kabut yang datang. Kanan kiri sudah pohon-pohon menjulang tinggi, gelap, dan tak terlihat apapun. Hanya jalan di depan yang terlihat oleh cahaya mobil. Semakin terus berjalan, semakin tebal pula kabut yang datang. Akhirnya Linda yang kala itu merasa aneh dengan jalanan yang amat sangat sepi. Tidak ada satu kendaraan pun yang berpapasan lewat. Linda mulai merasa tidak nyaman. Kamu coba klakson saja ya, demi keselamatan, ucapnya. Kamu ini kenapa? Takut? Kok takut sama beginian sih? Takut itu sama Allah. Allah mengatur semua yang ada loh. Dosa kamu, ucap Tommy. Linda hanya menghela nafas panjang. Hingga akhirnya, Linda menatap kaca mobil yang berada di depannya. Nampak batu menjulang tinggi berjejer layaknya gapura pintu masuk. Batu itu terletak di kanan dan kiri jalan. Ya, ayo klakson 3 kali ya. Udah salam belum kamu? Assalamualaikum. Aduh, kamu ini apa sih? Jalan ya jalan, gak usah pakai ini itu. Tinggal salam aja gitu loh dalam hati. Apa susahnya sih? Pakai ngomong ginilah, gitulah, ribet banget. Ucap Tommy jengkel. Linda hanya bisa membuang muka dengan jawaban Tommy. Tommy tetap dengan pendiriannya, memilih tenang, dan tidak akan terjadi apapun. Perasaan Tommy agak aneh, di mana hampir beberapa menit yang dia lihat hanyalah jajaran batu menjulang tinggi di kanan kirinya. Linda sudah tidak peduli lagi dengan situasi apa yang sudah dilaluinya. Sejak perdebatan itu, dia memilih tidur dan membiarkan Tommy sadar seorang diri. Tommy agak heran, mengapa jalan yang dilaluinya bukan pohon dan hanya batu yang dia lihat. Tommy juga tidak melihat sinar cahaya lampu dari kampung yang berasal dari rumah penduduk di bawah sana. Tommy mulai resah dan dia membangunkan istrinya. Mah, bangun mah. Aku kayaknya lelah deh mah. Bangun. Aku tidak melihat apapun di sepanjang jalan ini, kata Tommy. Linda kala itu hanya menoleh ke arah Tommy dengan keadaan mata tertutup.
Dia mengangguk tanpa tahu apa yang disampaikan Tommy. Di tengah perjalanan, Tommy melihat dari kejauhan cahaya bintik-bintik yang bergerak turun dari kejauhan. Tommy menyipitkan matanya. Apa itu? Batinya. Tommy melambatkan laju mobilnya. Karena penasaran, akhirnya Tommy pun turun. Dia melihat di jam tangannya, jam menunjukkan pukul 12:30 malam. Ada alasan apa orang-orang jam segini berjalan berjejer di tengah hutan seperti ini? Tommy menghentikan mobilnya. Dia melihat Linda, Akbar, dan Ilham sedang tertidur pulas. Dia mulai memperhatikan lagi rombongan orang sebanyak itu turun dari atas bukit membawa obor. Tommy melihat di antara orang sebanyak itu yang membawa obor, terdapat 4 orang yang di tengah-tengah mereka membawa keranda yang terlihat jelas di dalamnya berisi mayat orang yang dikafani. Tommy kemudian memejamkan mata. Sekali lagi, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ketika itu dia mulai membuka lagi matanya. Alangkah terkejutnya, dia melihat kanan kirinya adalah makam. Makam yang batu nisannya terbuat dari kayu. Tommy semakin bingung dengan situasi yang terjadi. Akhirnya dia membangunkan Linda. Linda kemudian terbangun. Ada apa, Mas? Ucapnya. Kita sepertinya tersesat, ucap Tommy lirih. Linda kaget bukan main. Manakala dia melihat sekelilingnya adalah kuburan. Loh, Mas, kita kemana? Kamu nggak keliru jalannya kan? Ucap Linda ketakutan. Tommy semakin bingung. Aku juga bingung. Tadi aku melihat rombongan orang. Terus jadi begini. Ya Allah, aku serius gak salah arah, Mah. Aku tadi lewat jalan bener, tegas Tommy. Linda yang kala itu sudah berlinang air mata terus berdoa. Semoga ada jalan keluar untuk dirinya dan keluarganya bisa selamat. Jalan terus saja, Mas, ucap Linda. Kamu ikuti saja jalan ini, please. Untuk sekarang percaya aku dan dengerin omonganku, Mas, sambungnya. Tommy melihat Linda. Ingin sekali rasanya menyesal karena tak mendengar perkataannya tadi. Tommy mengikuti nasihat Linda setelah terlambat dan mengetahui sendiri apa yang terjadi. Ketika Tommy menyalakan mobil, tiba-tiba segerombolan burung gagak menerjang kaca mobilnya. Linda berteriak, "Ya Allah, aku mohon selamatkan kami. Saya mohon ampun ya Allah," teriak Linda. Tommy yang kala itu ikut terkejut dengan kedatangan gerombolan burung gagak, kemudian dia tancap gas. Dia melajukan mobilnya sekencang-kencangnya, tanpa memperdulikan apa yang akan dihadapi di depannya. Ya, ayah, pelan-pelan ya. Ayah, ya Allah. Mobil mereka menabrak pohon beringin yang menjulang di tengah jalan. Kemudian, terdengar suara iringan banyak orang yang mengantarkan jenazah. Mereka mengumandangkan La ilaha illallah bersama-sama yang mengiringi langkah kaki mereka. Mah, kamu tidak apa-apa. Ada orang lewat, Mah. Apa perlu aku tanyakan mereka, Mah? Kita sedang ada di mana? Mungkin mereka bisa bantu, ucap Tommy polos. Istrinya yang masih syok dengan kejadian barusan hanya menangis dan melihat Tommy dengan memegang dadanya. Akbar dan Ilham bangun dan menjerit ketakutan kala mengetahui mobil dengan kencang menabrak pohon di depannya. Untung saja mobil yang mereka tumpangi hanya rusak di bagian depan. Mereka yang ada di dalam baik-baik saja. Hanya Tommy yang mengalami luka di dahinya akibat benturan yang sangat keras. Mah, dengar perkataanku gak sih? Mumpung ada mereka, ucap Tommy kepada Linda. Tommy turun dari mobil. Ketika rombongan pengantar jenazah itu berjalan, Tommy mulai menghadangnya. Ngapunten Bapak, saya Tommy. Mohon maaf mengganggu sebentar.
Ini saya sepertinya tersesat, Pak. Mungkin saya boleh bertanya sebentar. Mohon maaf sebelumnya, ucap Tommy pelan. Rombongan itu berjumlah kurang lebih 100 orang. Sikap mereka yang aneh dan hening membuat bulu kuduk Tommy berdiri. Pak, maaf, sambung Tommy. Tidak ada yang menjawab. Mereka tetap diam dan terlihat kaku. Tommy semakin bingung dan takut. Kemudian, seorang laki-laki yang berambut panjang berjalan dari tengah-tengah rombongan itu. Dia memakai sarung berwarna hitam. Dia tinggi dan bola matanya sedikit besar. Terdengar suara dari laki-laki itu. Sang rekso ora trimo. Sang rekso nompi sukmo. Sang rekso golek dino. Sang rekso wani ngilingno. Sing rekso nampa mala. Sing rekso ngekei celaka. Sing rekso madangna rupa. Sing rekso nyelametno dunya. Ucap laki-laki itu. Tommy terkejut ketika laki-laki itu tersenyum ke arahnya. Bukan senyum biasa yang dia dapat, tetapi senyum dengan bibir yang melebar, semakin melebar. Kemudian rahangnya patah begitu saja. Tommy berlari kembali ke arah mobil. Astagfirullahaladzim, suruhnya dalam hati. Tommy masuk ke dalam mobil. Mah, oke, begini mah. Aku sudah gak bisa berpikir jernih sekarang mah. Bingung mau ngapain. Ya Allah, ucapnya bingung. Tommy hanya bisa duduk dengan celingukan. Dia melihat keluar kaca dan berkata kepada Linda apa yang dia alami baru tadi. Linda yang melihat suaminya bingung bukan main segera memeluknya. Ya Allah, ayah, aku yakin kita ini bukan sedang di dunia kita. Jelas Linda. Kita masuk ke alam mereka. Tommy dan Linda hanya terdiam. Dia bingung mau melakukan apa lagi selain pasrah dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Hingga akhirnya suara rombongan itu tak terdengar lagi. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tommy dan Linda memandangi rombongan itu berjalan di seberang mereka. Seketika, laki-laki berambut panjang tadi menggedor-gedor pintu sebelah Linda dan mendekatkan matanya untuk melihat mereka di dalam. Linda menjerit disusul Akbar dan Ilham. Terdengar perkataannya, ikuti orang-orang itu biar mendapat jalan. Tommy kemudian menutup matanya seraya istighfar berkali-kali. Kemudian Tommy melihat sekelilingnya. Laki-laki itu menghilang begitu saja. Linda juga menyadari bahwa sekejap laki-laki itu menghilang. Kemana laki-laki itu? Ya Allah ya Robbi, aku berlindung kepadamu ya Allah, ucap Linda. Tommy menghela nafas panjang dan mencoba untuk tenang. Dia berpikir, mungkin jika dia mulai tenang dan memahami apa yang sedang dia hadapi saat ini, mungkin keajaiban akan terjadi. Beberapa waktu kemudian, Linda menutup matanya dengan kedua tangannya. Disusul Tommy yang menutup wajahnya di atas setir mobil. Mereka menghentikan perjalanan karena sepanjang perjalanan yang mereka lewati hanyalah kuburan. Akbar dan Ilham saling berpelukan dan menangis terseduh-seduh, hingga akhirnya mereka tertidur. Alangkah terkejutnya mereka kala mendengar suara adzan berkumandang. Kepala Linda dan Tommy seketika pusing. Linda dan Tommy terbangun dan mendapati dirinya telah mengalami kecelakaan dan masuk jurang. Terdengar riuh orang-orang dari belakangnya. Tommy juga tersadar dan pusing sekali kepalanya. Dia melihat Linda juga terbangun dan secepat mungkin melihat kondisi Akbar dan Ilham. Anak mereka sudah tidak ada lagi di belakang kursi mobil. Kemudian, terdengar ketukan seseorang yang berada di luar jendela. Bisa dengar suara saya? Halo? Kalian bisa dengar suara saya? Ucap laki-laki di luar itu. Tommy dengan berat menggerakkan tubuhnya kemudian membalas ketukan laki-laki itu. Terdengar teriakan laki-laki itu. Woi, korban masih hidup.
Alhamdulillah, selamat semua. Tommy dan Linda kemudian pelan-pelan sadar dan diangkat oleh tim relawan yang kala itu menolong mereka. Ya Tuhan, benar, mereka selamat. Untung tidak mati. Sudah selama ini loh. Tommy dan Linda mengalami kecelakaan dikarenakan kabut yang tebal di waktu gudang. Kecelakaan itu terjadi pada jam 12:30 malam. Mobil terperosok ke dalam jurang dan mereka ditemukan pada jam 5:05. Demikianlah pengalaman mengerikan yang dialami oleh sebuah keluarga di alas Kumitir. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.